saya pas ada acara ngisi tausiah di rumah antik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan libtigha'i mardatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Para pirsawan YouTubiah Rumah Antik yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa tasyakur kita ke hadirat ilahi Robbi, karena berkat nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan tausiah yang akan kami sampaikan. Semoga dengan tausiah yang disampaikan di Rumah Antik ini akan memberikan keberkahan kepada kita semua, dan senantiasa kita bisa selalu dekat kepada Allah, taqarrub ilallah, sehingga apa yang kita lakukan Allah meridhoi. Sholawat dan salam kita peruntukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan risalah yang Rasulullah sampaikan kepada kita, kita bisa mewarisi, kita bisa mengikuti, dan insya Allah dengan kita melaksanakan syariat-syariat yang diwariskan dari Allah lewat Rasulullah kepada kita, senantiasa kita bisa berkhidmat dan bisa menyelamatkan kita, baik saat kita di alam dunia maupun di alam akhirat. Allahumma amin. Para pirsawan yang saya hormati, di depan saya bacakan satu ayat yang termaktub dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Dalam ayat itu Allah berjanji menugasi kepada kita bahwa kita sebagai manusia, waladzi ja'alakum khalaifal ard, dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, dijadikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Gambaran bumi seperti apa yang ada di samping saya ini. Dan tiap-tiap kita diberi kenikmatan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Ada tingkatan demi tingkatan, artinya Allah memandang kita tidak semuanya sama, ada tingkatan-tingkatan. Bahkan secara spesifik Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, artinya sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah siapa yang lebih bertakwa. Maka dengan ayat tersebut kita harus berupaya bagaimana agar kita dinilai oleh Allah mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi dengan mewujudkan tingkatan derajat takwa kita. Dan ternyata tingkatan-tingkatan itu Allah sampaikan liyabluwakum fima atakum. Itu semua digunakan untuk menguji tentang apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi dengan ayat ini kita harus bisa
memilih dan memilah akan apa yang kita terima, apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita semua bisa senantiasa untuk selalu mendekat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita. Para pirsawan yang saya hormati, pada saat ini, saat kami menyampaikan tausiah ini adalah kita masih berada di awal tahun Hijriah, pada pekan pertama, karena tepat tanggal 7 Muharram. Dengan tahun baru Hijriah ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah panjangkan umurnya dan diberkati usianya. Karena Nabi pernah bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Kalau kita ingin menjadi manusia yang dikategorikan oleh Allah manusia yang baik, bagaimana dengan tambahnya umur kita, senantiasa kita bisa menambah amal-amal kebaikan kita. Dan momentum Hijriah ini, ya, momentum tahun baru Hijrah ini adalah perlu kita benar-benar manfaatkan. Karena sebagaimana kalau setiap tahun baru Hijriah tidak bisa kita lupakan dengan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yathrib saat itu. Maka dengan momentum hijrah ini, mari kita manfaatkan benar-benar agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengambil makna dari hijrah tersebut. Kalau secara arti hijrah ini berarti meninggalkan atau menjauhkan atau berpindah tempat. Sedang dalam konteks sejarah, hijrah ini adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Yathrib. Tujuan berhijrah ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Maka dalam pengertian ini hijrah dapat diartikan keluar dari darul kufur ke darul Islam. Keluar dari kekufuran menuju keimanan. Keluar dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Maka dari pengertian-pengertian tersebut, umat Islam wajib melakukan hijrah apabila ingin mewujudkan situasi ataupun kondisi masyarakat yang kondusif. Terlebih pada saat ini di era pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum ada tanda-tanda berkurang. Maka ini sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan dan amaliyah-amaliyah yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita lebih mendekat kepada Allah. Karena dengan kondisi pandemi ini, dengan kondisi terjangkitnya virus COVID-19 yang sangat menggejala, akan menumbuhkan empati kepada kita. Kita peduli kepada yang lain, bagaimana si penderita, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana mereka yang terkorbankan karena pandemi ini sehingga tidak bisa dan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dari situlah banyak kesempatan-kesempatan untuk kita bisa meningkatkan dan mendekatkan amalan-amalan kita untuk memperoleh ridha Allah. Kita kembali ke makna hijrah tadi. Jadi ada banyak sekali, tapi sini kami akan hanya menyebutkan dalam 3 surat saja. Nanti bisa dibaca di Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu,
para pirsawan yang saya hormati, juga ada di Quran surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina au wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, jadi orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah dinamakan muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang sangat mulia. Satu lagi di Quran surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maka dari 3 ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hijrah dilakukan dengan niat karena Allah, dengan tujuan mengharap rahmat dan keridhaan Allah. Yang kedua, ada 3 prinsip hidup yang harus selalu kita pegang, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Iman bermakna keyakinan, apa yang kita yakini yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Hijrah bermakna perubahan, termasuk dalam kondisi pandemi ini ternyata ada kondisi kenormalan baru yang akan tercipta. Maka dengan yang sering disebut dengan istilah new normal. Dari normal biasa ke new normal, ini juga pengertian hijrah sebagaimana apa yang termaktub dalam pengertian ini. Kemudian orang beriman berhijrah karena Allah, mereka itulah adalah mukmin yang sejati, sebagaimana tadi disebut dalam 1 dari 3 ayat yang telah kami bacakan. Maka hijrah dan jihad dapat dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk harta benda dan jiwa, demi mencapai atau memperoleh ridho Allah. Maka dengan kondisi-kondisi tersebut mengharuskan kita untuk bisa mengambil semacam cermin untuk merefleksikan. Maka dalam hal ini Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir mengatakan, tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kecelakaan di akhirat, artinya yang tidak mau melakukan hijrah, tidak mau berpindah, tidak mau berubah, yakni 1, yang terlalu mudah melupakan dosa yang diperbuatnya. Ini sangat berbahaya, karena kita dibekali oleh Allah sebagai al-insan makhalul khota' wa nisyan. Kita sebagai manusia dibekali dengan salah dan lupa. Tapi Allah mengisyaratkan, ketika kamu terlanjur berbuat salah, idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, maka harus ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, dan kita mohon ampun dari dosa yang kita lakukan. Jadi kalau sampai melupakan dosa, kecelakaan yang terjadi. Selalu mengingat dan membanggakan atas jasanya dan amal solihnya. Jadi kalau kita sudah melakukan infak, memberikan sesuatu kepada tetangga kita yang kesulitan karena ekonomi dan seterusnya, lupakan. Karena insya Allah dengan banyak kita menanam, insya Allah nanti itu yang akan kita tuai. Kebaikan yang kita tanamkan, kebaikan juga yang akan kita unduh nantinya. Selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, na'udzubillahi min dzalik. Mestinya untuk meningkatkan rasa syukur kita harus banyak melihat ke bawah. Ternyata Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebaliknya yang keempat adalah selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Kalau urusan agama selalu melihat ke bawah, tidak ada semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka setelah kita mengambil refleksi ini, para pirsawan yang saya hormati, kita harus bisa
menerjemahkan ini dalam kehidupan di tengah masyarakat, agar kita bisa mewujudkan masyarakat yang kondusif, masyarakat yang rukun, masyarakat yang adil dan makmur. Nabi pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang kalau akan menjadi sebaik-baiknya muslim, jadi sebaik-baik muslim adalah mereka yang bisa menyelamatkan tetangganya, menyelamatkan rekannya dari ucapan dan tangannya. Jadi dengan lisan dan kekuasaannya akan membahagiakan semuanya, tidak membuat celaka, tidak membuat sengsaranya. Indikator yang kedua, tanda sempurnanya iman itu orang tersebut adalah menghargai lingkungan. Ya, maaf untuk agar tidak tersedak. Untuk mewujudkan kondusivitas masyarakat tadi, yang kedua adalah sempurnanya iman. Itu orang akan memiliki empati, memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Maka dalam satu hadis disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Di lain redaksi dikatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Jadi kalau ada tamu dimuliakan, ada tetangga dimuliakan, tidak berarti kita menyengsarakan diri, tidak, tapi demi kita mempunyai rasa empati, kita menghormati kepada sesama, maka kita berbuat baik kepada mereka. Dan yang ketiga adalah berlaku adil. Nanti bisa dilihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, ya karena waktu saya bacakan artinya saja. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Secara singkat, pengertian adil itu apa? Adil adalah al-adilu wat'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita meletakkan sesuatu di luar tempatnya, kita tidak bersikap baik terhadap tetangga, perkataan kita banyak menyakiti saudara-saudara kita, tetangga kita, ini termasuk laku-laku zalim yang harus kita jauhi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebenarnya kunci untuk mewujudkan masyarakat yang kondusif, masyarakat yang cenderung untuk saling hormat menghormati. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, jadi perintah pada orang beriman, yang pertama irka'u untuk rukuk, usjudu untuk bersujud, wa'budu dan untuk beribadah. Ini jadi kajian tersendiri. Kenapa ada perintah kepada orang beriman untuk rukuk, sujud, dan beribadah? Ini ada materi tersendiri yang bisa jadikan kajian tersendiri. Baru setelah diperintah untuk rukuk, sujud, dan beribadah kepada Rabbakum, kepada Allah, Allah dengan tegas memerintahkan waf'alul khaira, berbuat baiklah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi berbuat baik ini menjadi kata kunci untuk bagaimana kita bisa menjaga dan menciptakan kondusivitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, sehingga bisa memperoleh ridho Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan sebagai penutup, satu ayat saja yang perlu kita angkat dalam kesempatan ini, yakni ada 3 sikap
dan 3 jenis yang Allah katakan termasuk kalau orang melaksanakan itu tidak pernah akan merugi. Yakni disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan 30. Innalladzina yatlunal kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Secara cepat di situ sikap orang mukmin innalladzina amanu ya. Jadi yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballah. Satu, selalu membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqumus shalah, orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Membaca Al-Quran untuk menjernihkan alam fikir kita, mendatangkan pencerahan, mendirikan sholat untuk ubudiyah kita kepada Allah, hablum minallah, hubungan vertikal, dan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki ini untuk hubungan kita sesama. Menciptakan masyarakat yang kondusif, masyarakat yang rukun, masyarakat yang adil dan makmur. Semoga bermanfaat dan selamat kepada para pirsawan YouTubiah Rumah Antik. Semoga Allah selalu memberikan umur panjang dan umur kita umur yang berkah. Dan setiap tambahnya umur akan ditambah diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.